Nah, oke teman-teman semua, hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda ya, sesuai request Anda di kolom komentar ya, bagaimana cara mengatasi jika dalgona tidak habis di tempat jualan. Jadi kalau di tempat jualan ya, kalau tidak habis saya masukkan ke dalam kulkas seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti yang Anda lihat, kalau kita masukkan ke dalam kulkas ini kan pada mengendap di bawah seperti ini ya. Jadi ini kalau siang saya jualan tidak habis, kemudian saya simpan ke dalam kulkas seperti ini. Kemudian untuk ini akan saya tunjukkan ya bagaimana caranya agar dalgona ini bisa bagus lagi untuk dibawa ke tempat jualan. Oke, lalu bagaimana prosesnya? Langsung simak video berikut. Nah, oke teman-teman, sekarang langsung kita lanjut saja untuk videonya seperti yang Anda lihat ya. Nah, ini mengendap di bawah seperti ini ya setelah kita masukkan ke dalam kulkas semalaman. Dan ini kan tinggal sedikit ya. Tentunya kalau untuk dibawa ke tempat jualan ini harus kita tambah lagi seperti itu. Nah, seperti yang Anda lihat ini tinggal sedikit. Oke, sekarang saya lanjut ya. Nah, di sini saya siapkan ya wadah seperti ini. Kemudian ini Nescafe klasiknya saya siapkan. Ini yang isi 10 PCS ya. Jadi satu saset besar seperti ini isinya 10 PCS yang 2 gram. Jadi untuk harganya di 12.500. Namun apabila Anda belinya di minimarket ya, itu harganya lebih mahal lagi. Ada yang jual di 14.000, ada juga yang jual di 14.500 tergantung dari minimarketnya. Oke, ini isinya 10 saset kecil-kecil ya, yang 2 gram itu. Ini isinya 10 saset. Ini saya tuangkan semuanya. Karena ini saya gunakan untuk menambah yang tadi ya, yang kurang tadi. Jadi saya berikan 10 saset seperti ini. Lanjut ya, saya masukkan ya, atau saya siapkan untuk gulanya. Ini saya berikan setengah gelas ini ya teman-teman, setengah gelas lodong seperti ini. Atau jika Anda ingin takar ya, itu cukup 10 sendok makan. Nah, ini 10 sendok makan lebih sedikit ya biasanya kalau segini. Kalau Anda mau takar dengan menggunakan sendok langsung, itu cukup gunakan 10 sendok saja ya, 10 sendok takar, atau setiap satu sendoknya itu biasanya sih di kisaran 15 sampai 16 gram kayaknya di takaran segitu sih. Namun untuk sendok itu kan beda-beda ya, ada yang cekung, ada yang datar, jadi dikira-kira sendirilah seperti itu. Lanjut ya, saya masukkan untuk airnya. Ini air panas ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 ya teman-teman. Jadi 6 di bagian gelas ini saya sisihkan. Kemudian untuk yang sini saya berikan 4 ya. 1 2 3 4. Nah, jadi semuanya 10 sendok ya teman-teman. Jadi 10 saset, kemudian 10 sendok gula, kemudian 10 sendok air. Itu takaran yang saya rekomendasikan. Kemudian saya aduk ya yang di kopinya ini sampai larut. Ini mudah larut ya teman-teman. Untuk kopi ini kan kopi tanpa ampas, jadi ini lebih mudah untuk larutnya. Kemudian untuk yang di bagian sini ya, yang gula di bagian sini ini juga saya aduk seperti ini ya. Namun ini untuk pengadukannya tidak bisa sampai larut ya teman-teman, karena di takaran air yang sedikit gula itu lebih susah larut kalau menurut saya. Jadi ini untuk tujuannya ya agar agak larut lah seperti itu, tidak bisa larut 100%. Namun apabila Anda ingin melarutkannya sampai 100% juga tidak masalah, namun untuk prosesnya terlalu lama. Oke, setelah seperti ini ya, ini saya tuangkan ke sini. Nah, seperti biasa ya, kayak pembuatan dalgona yang sudah saya tutorialkan di video saya yang sebelumnya. Nah, setelah seperti ini bisa kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Ini saya gunakan mixer Philips seperti ini ya. Ini Anda gunakan mixer merek yang lain juga tidak ada masalah ya. Ini kebetulan yang saya punya seperti ini. Ini cukup awet teman-teman, mixer Philips seperti ini. Oke, ini awalnya ya, atau untuk pertama-tama kita mix dengan kecepatan rendah dulu ya teman-teman. Jangan langsung di kecepatan tinggi. Karena kalau langsung di kecepatan tinggi, nanti itu hasilnya itu mercik teman-teman, atau nyiprat-nyiprat lah seperti itu. Jadi kita gunakan kecepatan rendah, baru kemudian naik. Nah, ini kan untuk mixer yang saya gunakan ada 3 kecepatan ya teman-teman. Nah, jadi yang Anda lihat sekarang ini ya, ini sekarang saya menggunakan kecepatan tinggi atau kecepatan maksimal pada mixer Philips yang saya gunakan ini. Jadi ini untuk prosesnya ya, atau untuk waktunya berapa lama untuk proses mixer yang saya lakukan ini ya. Ini saya lakukan kurang lebih sekitar 3 menit ya teman-teman, atau sampai agak mengental lah seperti itu. Nah, setelah dia itu agak mengental, ini bisa kita
ini ya, kita datarkan. Tadi kan saya miringkan ya, saya datarkan seperti ini. Nah ini sudah cukup ya. Nah seperti ini dulu. Setelah seperti ini ya, ini saya masukkan ya dalgona yang sisa jualan kemarin ya, yang dari kulkas tadi. Ini saya masukkan seperti ini ya. Jadi ini saya tuangkan ke sini, kemudian saya mixer kembali. Seperti itu untuk prosesnya. Sekarang saya lanjut lagi ya teman-teman. Ini sudah saya masukkan semuanya. Sekarang saya mixer kembali. Ini langsung saya gunakan kecepatan tinggi ya, karena ini kan sudah agak mengental. Jadi ini cukup aman kalau menurut saya. Jadi untuk proses mixer yang ini ya, kalau yang tadi kan sekitar 3 menitan ya, sampai agak mengental lah seperti itu. Ini kita lakukan sampai dia benar-benar mengental ya teman-teman. Pokoknya kalau dia sudah jadi itu, kalau wadahnya dibalik itu sudah tidak lagi tumpah. Jadi ini untuk prosesnya itu sekitar 15 sampai 20 menit ya untuk di takaran segini. Ini videonya saya skip ya teman-teman, karena kalau saya review semuanya untuk proses mixernya itu durasi videonya nanti terlalu lama. Jadi nanti Anda nonton juga males lah seperti itu. Jadi jangan takut ya, ini tidak ada tambahan bahan lain. Misalnya saya tambahkan semacam pengembang, misalnya soda pengembang atau apa, itu tidak ada ya teman-teman. Jadi ini prosesnya hanya seperti ini. Kalau Anda masih kurang yakin ya, bisa langsung Anda buktikan sendiri ya, Anda buat sendiri di rumah. Apakah tutorial-tutorial yang saya berikan ini hoax atau memang asli, jadi Anda bisa buktikan sendiri. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk prosesnya. Ini sudah saya mix kurang lebih selama 20 menit. Nah oke, seperti ini ya teman-teman, seperti yang Anda lihat ya, ini sudah benar-benar mengental. Nah seperti ini, dia sudah ngefoam ya teman-teman, sudah mengental. Oke, jadi untuk tandanya dia sudah jadi atau tidak, ini kalau kita balik seperti ini sudah tidak lagi tumpah ya, karena ini sudah apalah ini menyebutnya. Pokoknya seperti inilah, atau ngefoam atau padat atau gimana, saya agak susah lah untuk menyebutnya teman-teman. Jadi seperti ini. Setelah seperti ini ya, ini untuk pembersihan yang di mixer ini cukup kita nyalakan mixernya di wadah seperti ini. Jadi kita tidak perlu colat-colat menggunakan tangan atau apa. Nah nanti malah dibilang kurang higienis kan seperti itu. Jadi untuk cara pembersihannya kalau saya itu hanya seperti ini. Nah saya putar seperti ini. Nah ini kan sudah bersih ya, karena untuk cipratan-cipratan sudah ada di dalam atau di wadah yang saya gunakan untuk jualan. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kita kali ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan Anda ketik di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah menonton ya. Jangan lupa ya buat teman-teman untuk membantu channel saya agar semakin berkembang ya, silahkan Anda bagikan video-video dari channel ini ya. Jangan lupa subscribe buat yang belum ya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Nah, ada yang lupa ya untuk tutorial dalgona ya atau pembuatan di dalam cupnya. Mungkin Anda itu mau nonton baru saya, itu sudah ada di video saya yang sebelumnya. Silahkan Anda buka di beranda channel ya teman-teman. Jadi untuk pembuatan di dalam cup, untuk di cup berukuran 14 oz sudah ada, kemudian untuk 16 oz sudah ada, kemudian untuk di cup berukuran 22 oz yang jumbo itu ada. Yang jumbo itu biasa saya jual seharga Rp10.000 ya tanpa topping. Untuk yang di cup berukuran 16 oz itu dalgona fresh milk saya jual seharga Rp9.000. Kemudian untuk dalgona di cup berukuran 14 oz itu saya jual seharga Rp6.000. Silakan Anda buka beranda channel, silahkan Anda tonton saja. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kita hari ini. Sampai ketemu di next video. Bye bye.